kawan-kawan, perkenalkan kami dari kelompok 6. Pada video kali ini kami akan menjelaskan mengenai simulasi K3 di dalam dan di luar gedung, yang lebih khususnya yaitu pengelolaan alat. Oh iya, sebelum itu kami ingin memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Buat aku denger nih, Fajar itu bisa nge-rap loh, apa betul? Yo, tentu saja tidak bisa. Namun tidak salah kan kalau aku coba terlebih dahulu. Silahkan. Yo, kenalin, nama gua Fajar Mustaqim, anak keempat dari 4 bersaudara. Dulu masih TK, sekarang calon sarjana. Hobi gua suka jalan kemana-mana. Selanjutnya ada Naja dari Palangkaraya, dilanjutkan oleh Yoga yang tidak banyak gaya. Ada Rifki Wiguna, Cahya dan juga Pasya. Tak ketinggalan juga ada si Maya. Oh iya, terakhir ada Triwigati, orangnya cantik dan juga baik hati. Kiranya itu saja anggota kelompok kami. Kelompok 6 tetap selalu di hati. Mantap betul. Ayo kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Namun sebelum itu, apa sih Mai yang kamu ketahui mengenai simulasi K3 di dalam dan di luar gedung? Jadi simulasi K3 di dalam dan di luar ruangan itu adalah suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk pencegahan. Salah satu contohnya adalah tersedianya alat pelindung diri yang sudah terstandarisasi di setiap unit. Lalu adanya penilaian identifikasi dan pengendalian risiko bahaya di setiap unit, serta terdapat tim tanggap darurat di setiap unit sebagai upaya pencegahan dan penanggulangan. Wah, aku sependapat nih denganmu Mai. Namun, untuk lebih jelasnya, yuk kita bermain peran. Ayo! Pada suatu hari, di jam istirahat, perawat Fajar sedang mengeluhkan gejala yang ia alami pada belakangan hari ini kepada perawat Maya. Belakangan hari ini aku lihat kamu kayak lesu banget. Kenapa sih? Habis diputusin pacar ya? Enggak lah Mai, pacar aja aku nggak punya. Maaf. Terus kenapa? Ini loh, belakangan hari ini badan aku berasa nggak enak. Mudah lelah, hidung tersumbat dan berair, serta tenggorokanku berasa nggak enak nih, berasa sakit. Loh, kok bisa? Kayaknya aku tertular penyakit pasien deh. Loh, kenapa kamu nggak pakai APD sih? Iya Mai, soalnya aku kan perawat baru di sini, jadi nggak tahu tempat penyimpanan APD-nya di mana. Nggak tahu apa males? Dua-duanya sih. Wah, bahaya nih. Sana Gih, periksa lebih lanjut. Siapa tahu itu penyakit bahaya loh. Waduh, kamu ini bikin takut aja Mai. Nah emang bener kan? Makanya kalau ngadepin pasien itu harus pakai APD. Ya udah, maaf. Nah kawan-kawan, jadi itu tadi salah satu contoh yang menunjukkan ketidakpemahaman seorang perawat akan adanya pengelolaan alat di rumah sakit. Salah satu contohnya yaitu penggunaan APD. Maka dari itu diharapkan sebagai seorang perawat nantinya kita akan memahami tentang pengelolaan alat di rumah sakit. Untuk lebih jelasnya, yuk kita simak penjelasan video berikut ini. Jadi, alat pelindung diri ini adalah alat yang digunakan untuk melindungi diri dari luka yang diakibatkan oleh hazard di tempat kerja. Nah, baik itu disebabkan oleh kimia, biologis, radiasi, fisik, elektrik, mekanik, dan lain-lain. Nah, ini tuh juga tertuang di Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Imigrasi tahun 1981 pasal 4 ayat 3. Nah, pemakaiannya di sini itu tuh dilakukan sebagai tindakan terakhir dalam perlindungan ketika semua metode yang lain itu tidak tersedia. Nah, kemudian ada beberapa ketentuan nih yang harus dipatuhi. Yang pertama itu APD ini harus memberikan perlindungan yang adekuat. Kemudian beratnya itu harus ringan mungkin. Kemudian tidak menyebabkan rasa tidak nyaman. Kemudian dapat dipakai secara fleksibel, tidak menimbulkan bahaya-bahaya tambahan lainnya. Kemudian alat ini harus memenuhi standar yang sudah ada. Kemudian alat ini tidak membatasi gerak-gerik kita dan persepsi ketika memakai. Kemudian ada nih beberapa berdasarkan fungsinya, ada beberapa macam APD. Yang pertama itu ada baju pelindung atau
body protection. Nah, baju pelindung ini itu digunakan untuk melindungi seluruh atau sebagian tubuh dari percikan api, kemudian suhu panas, suhu dingin, atau melindungi dari cairan bahan kimia. Nah, contohnya itu ada apron. Kemudian ada nih sepatu steril. Nah, sepatu steril ini atau sepatu khusus ini digunakan oleh petugas yang dia itu kerjanya di ruang bedah, laboratorium, ICU, ruang isolasi, ataupun ruang otopsi. Nah, kemudian yang ketiga ada alat pelindung tangan atau hand protection. Nah, alat pelindung tangan ini dia itu dipakai untuk melindungi tangan atau bagian lainnya sehingga tidak menimbulkan menyebabkan goresan ataupun terkena bahan kimia dan juga benda panas ataupun dingin. Nah, ini tuh contohnya ada sarung tangan bersih dan sarung tangan steril. Nah, itu dia tadi penjelasan dari saya. Baik, kemudian saya akan membahas mengenai pengawasan pengelolaan alat atau yang sering disebut dengan inspeksi K3. Inspeksi K3 merupakan suatu teknik pengawasan atau mendeteksi secara dini keadaan yang berbahaya yang dapat mempengaruhi tenaga kerja di sekitar tempat kerja yang disebabkan oleh kondisi tempat kerja dan perilaku kerja yang tidak aman, seperti peralatan yang tidak sesuai standar. Nah, kemudian pengolahan infeksi pengolahan alat dalam gedung. Yang pertama itu kita identifikasi masalah-masalah yang potensial yang tidak terantisipasi selama proses desain. Yang kedua, kita identifikasi defisiensi atau ketidakfungsian mesin-mesin dan peralatan kerja. Yang ketiga, kita identifikasi kondisi lingkungan kerja dan tindakan-tindakan yang tidak aman atau tidak sesuai dengan prosedur kerja. Selanjutnya, dalam inspeksi atau pengawasan peralatan keperawatan di rumah sakit, harus sesuai standar yang ada. Misalnya saja ada alat steril yang harus dilakukan penyeterilan yang benar, kemudian simpan di tempat yang benar. Alat steril ini biasanya kita gunakan dalam tindakan bedah yang dapat menyebabkan infeksi jika alat tersebut terkontaminasi oleh bakteri atau virus yang ada di sekitarnya. Maka dari itu, penting sekali kita melakukan pengawasan lingkungan sekitar pembedahan. Harus sesuai standar yang ada agar bakteri atau virus tidak dapat berkembang di ruangan itu. Nah, semakin berkembangnya industrialisasi dan globalisasi serta iptek, maka keselamatan dan kesehatan kerja juga semakin berkembang, yang mana semakin mumpuninya alat perlindungan diri, edukasi tentang keselamatan dan kesehatan kerja yang semakin mudah dimengerti oleh masyarakat dan sebagainya. Beriringan dengan segala perkembangan yang ada, banyak perusahaan atau tempat kerja lainnya yang menerapkan keilmuan maupun teknologi baru untuk meningkatkan produktivitas mereka. Untuk lokasi ketersediaan alat pelindung diri ini harus atau wajib ada di semua tempat bekerja, dan pengurus wajib menyediakan APD untuk para pekerjanya. Jadi, kesimpulan yang dapat kita ambil pada materi hari ini adalah alat pelindung diri adalah alat yang digunakan untuk melindungi dari luka yang diakibatkan oleh adanya kontak dengan bahaya atau hazard di tempat kerja, baik yang bersifat kimia, biologis, radiasi, fisik, elektrik, mekanik, dan lain-lain. Dalam pengawasan alat-alat ini sendiri dilakukan untuk mendeteksi secara dini keadaan yang berbahaya yang dapat mempengaruhi tenaga kerja. Dari video tadi yang sudah ditonton, saran yang dapat diberikan kepada penonton dan para tenaga kesehatan, baik perawat, dokter, ataupun staf rumah sakit, harus selalu menggunakan alat pelindungan yang baik dan benar ketika melakukan kegiatan atau tindakan yang dapat menyebabkan potensi terjadinya hazard atau bahaya di tempat kerja.
Hal ini dilakukan agar para pekerja dapat meminimalisir bahaya yang dapat terjadi pada diri sendiri ataupun orang lain. Bagaimana kawan-kawan? Apakah kalian sudah paham mengenai simulasi ketiga di dalam dan luar gedung? Mengimplementasinya dengan tepat di kehidupan sehari-hari. Time tried to stop one cold, cold night in June. Somehow I knew you kept on dancing